Balik lagi dengan Catenaccio dan masih dalam pertandingan Olivero melawan Neomania. Terakhir atau chapter sebelumnya, Araki dengan Bada selalu menggagalkan Bianco. Karena Olivero masih sama terus diserang, kini Neomania dapat tendangan penjuru, yang dimana ada Gabrieli yang maju dengan duo timnas U21 Italia dan dua tower tinggi 190 cm bersama Bianco. Nah, Gabrieli bertanya, apa Bianco baik-baik saja? Bianco menjawab, baik, aku cuma agak ke bawah emosi tadi. Lalu Gabrieli bilang, gak usah terburu-buru, lakukan saja tugasmu. Kau menarik perhatian back, itu memberi kami peluang untuk cetak gol. Dan ketika tendangan pojok sudah ditendang, gokilnya loncatan Gabrieli tinggi banget. Namun untungnya sundulan dia tipis keluar lapangan. Kocaknya si Barnaba malah ngeledek dan si Donato bilang Barnaba makin banyak ngoceh kalau dia panik. Nah, sekarang kita sedikit kelas balik tentang David Bianco. Dia seorang top skor kejuaraan Eropa U19. Golnya yang mengesankan, tapi permainan tanpa pamrih dalam mendukung rekan setim benar-benar luar biasa. Mungkin kau tidak cetak gol di semifinal atau final, tapi kontribusimu jelas meningkatkan permainan menyerang tim. Lalu kita sekarang ke Tribun, yang dimana Fujimaki bilang meski Araki menjaga Bianco dengan ketat, ritme permainan Neomania sama sekali tidak melambat. Lalu si pria tua pengamat bilang Neomania tim yang bermain sebagai satu kesatuan yang solid. Menyebut menjaga Bianco adalah cara pandang yang salah. Mereka yang justru dipaksa untuk menjaga Bianco. Itu cara yang benar untuk melihatnya. Yang dimana terlihat Bianco lari membuat peluang, dia menarik para bek dan membuka ruang lebar di sisi luar. Bahkan sekarang yang tadinya Bianco panik, sekarang entah kenapa dia tenang banget dijaga Araki. Bahkan dia bilang, tidak masalah, aku tidak akan goyah, tidak lagi, sepak bola adalah tugas yang sederhana. Bianco beneran beda banget, sekarang dia beneran lebih tenang. Apalagi dia berkata, cukup lakukan bagianku untuk tim dengan tenang dan tepat. Dan ketika bola dioper kepadanya saat membelakangi gawang, di sana juga ada Giotto yang terbuka lebar. Giotto pun pikir jika Davi mengoper bola dengan satu sentuhan, aku bisa bebas dan menghadap ke gawang. Ada banyak ruang untuk menembak. Tetapi Giotto melihat rekannya di sayap bergerak, dia pun berniat pura-pura menembak lalu lepaskan umpan. Akan tetapi semua visi misi pemain Neomania semuanya salah karena Bianco dengan mengejutkan langsung menendang meski membelakangi gawang. Hasilnya tendangannya lemah dan dapat diambil oleh kiper Olivero. Tentu saja Giotto bingung maksud Davi, dan di sisi lain kocaknya Derek langsung nendang tapi nendang ke lawan tepat ke Gabrieli. Nah, di sisi lain orang-orang bingung juga soal Bianco karena itu bukan gayanya. Lalu Silvio berkata sepertinya dia sedang membuat sebuah pernyataan, yang dimana Bianco tiba-tiba berkata ke Araki, kau adalah bek yang bagus. Araki terkejut karena Bianco ingat namanya dan Bianco berkata lagi, sebagai seorang penyerang aku hanya tidak mau kalah. Nah, terlihat Neomania melakukan umpan terobosan kepada Bianco yang terus ditempel ketat oleh Araki. Meski begitu, Bianco tenang, ditambah umpan yang bagus banget, dia pun mulai simulasi mau bergerak kemana. Dan ada juga rekannya Roberto di sayap. Akan tetapi, lagi-lagi Bianco langsung menendang. Tendangan yang cukup kencang, namun gokilnya Derek berhasil menepis tendangan Bianco itu. Tapi bola malah jatuh di posisi berbahaya karena Bianco langsung mendekat, dan yang lebih gokilnya di persekian detik Araki tiba dan memblok tendangan dari Bianco yang nyaris tipis banget. Setelah itu Bianco malah memuji Araki yang reaksinya cepat. Kau terus berlari saat yang lain sudah berhenti. Tunjukkan kemampuan terbaikmu Araki dan setelah itu aku akan mengalahkanmu. Hal itu membuat Araki kesal dan akan menghancurkan Bianco. Di sisi lain, Silvio bilang Araki biasanya bisa menyapu bola seperti itu dengan mudah. Tapi ada yang aneh, Bianco bereaksi jauh lebih cepat hari ini.
Hak yang di bangku cadangan tahu bahwa para pemain berhasil sampai ke level pro punya aura yang berbeda. Bianco memang seperti itu sejak pertama kali aku menghadapinya. Tapi sekarang Bianco benar-benar gila. Semua orang bisa merasakannya, keyakinan yang luar biasa kuat, keberaniannya tak bisa dibantah. Karena semua tahu dia pasti akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Tak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan si Bianco terlihat langsung teriak minta bola pas lemparan dalam dari sisi karena dia tahu para pemain Olivero sedang lengah. Lalu Bianco langsung ngoper kepada Carbonera yang bebas di tengah dan dalam jarak tembak. Namun kerennya Bianco lari diagonal ke tengah juga. Lalu Carbonera langsung mengoper dan berkata, "Kau es kami, selesaikan itu." Tentu saja semuanya terkejut karena Bianco sudah ada di depan gawang tanpa penjagaan. Membuat si pria ahli pengamat kesenangan melihat Bianco maju tanpa ragu sedikit pun. Bahkan terlihat Bianco ingin langsung menendang dengan kaki kiri yang baru pertama kali ini. Bianco sendiri dia mengingat perkataan orang-orang bahwa tim hebat ditentukan striker hebat itu sudah ketinggalan zaman. Gol berasal dari kerja sama tim. Namun bagi Bianco, seorang striker yang begitu luar biasa sampai taktik pun seolah nggak lagi penting, tim rela menyesuaikan diri demi satu pemain saja. Itulah striker sejati. Bianco pun langsung menendang, tetapi yang gilanya lagi-lagi ada Araki yang tepat waktu memblok tendangan dari Bianco, membuat bola terpental ke atas dan terlihat Barnaba mencoba duel merebut, tapi dia malah kalah kehilangan bola. Dan yang lebih gilanya lagi, barusan Araki memblok, dia udah ada di depan Carbonera yang ingin nendang, dan terlihat tendangan Carbonera sedikit mengenai lutut Araki. Tentu saja semuanya terkejut, bahkan Silvio juga. Araki yang jatuh buat memblok Bianco, dia langsung ingin memblok Carbonera. Tetapi sayang banget, sepertinya Araki telat karena tendangan Carbonera berhasil masuk ke gawang Olivero. Dan kini Neomania berhasil membalikkan keadaan. Meski Araki berusaha memblok mati-matian, tapi bola lolos melewati ujung sepatunya dan masuk ke gawang. Skor kini 2-1 untuk Neomania dan gol ini terlalu berat untuk ditanggung Olivero. Semua pemain Neomania merayakan gol, namun Giotto melihat ke arah Bianco, yang dimana Bianco berkata ke Araki, "Belum, masih jauh dari selesai. Mulai sekarang aku akan cetak 3 gol." Di tribun, si ahli pengamat menghela napas dan berkata, "Sudah selesai." Namun Fujimaki bilang, "Kita belum tahu itu." Tapi si kakek pengamat itu bilang sejauh ini Olivero cuma bertahan dengan permainan bertahan total. Mereka sudah tak punya tenaga untuk menyerang, dan kalau mereka tetap memaksakan serangan, mereka bakal langsung kebobolan gol ketiga dan keempat. Sepak bola itu olahraga dengan skor rendah secara alami. Mencetak gol melawan tim yang lebih kuat jauh lebih sulit daripada sekedar tidak kebobolan. Akan tetapi Araki dan Noah berkata, "Waktu kita untuk membalas akan datang tanpa diragukan lagi." Namun ya si kakek pengamat tetap yakin pertandingan sudah berakhir, di mana terlihat Donato yang nyerang bola, dia langsung dihentikan oleh Gabrieli bahkan sampai terjatuh. Kecepatan, kekuatan, waktu reaksi mereka berada di level yang sepenuhnya berbeda. Dengan orang itu berdiri kokoh di tengah, mereka tak akan punya sedikit pun peluang. Dialah Gabrieli. Namun di sisi lain Momo berkata kalau nggak ada yang bisa menembusnya, dia pasti bisa. Yang dimana itu adalah si Nazario. Gokilnya pas dia bawa bola, Nazario beneran meliuk berputar melewati Gabrieli. Tetapi gilanya meski udah lewat, si Gabrieli bisa masuk lagi dan merebut bola dari Nazario, membuat semuanya terkejut diam. Yang dimana kita kilas balik sebentar saat Gabrieli diwawancarai. Dia berkata, mencoba menang dengan mengganggu lawan memakai trik murahan itu omong kosong belaka, hanya sampah pengecut yang tak bisa menerima kekalahan yang akan melakukan hal seperti itu. Dan ternyata itulah alasan Gabrieli benci Araki, apalagi dia juga ternyata benci Zerola yang emang sepertinya mirip dengan Araki. Dan faktanya juga Zerola itu kapten timnas Italia. Namun
Namun pas ditanya pemain panutan dan dikagumi Gabrieli, si Gabrieli ini langsung menjawab Gregorio Decorato, di mana dia malah jadi berubah dan langsung ngomong tanpa berhenti memuji Gregorio. Panel teksnya bahkan penuh cok. Dan setelah menghentikan Nazario, si Gabrieli beneran langsung melihat ke arah Gregorio dan berkata, "Tolong perhatikan aku, inilah wujud sejati seorang center back." Nazario beneran dihajar habis oleh Gabrieli dengan brutal hingga terjatuh. Namun yang lebih mengejutkannya, Nazario yang kita tahu selalu tengil, kali ini kita melihat Nazario yang kena mental bahkan seperti ingin menangis. Dan ya itulah chapter terbaru Catenaccio. Sepertinya next chapter kita bakalan tahu soal Nazario. Dari judul manga chapter terbaru, kini cerita dari Nazario, yang dimana faktanya ayah Nazario itu pemain timnas Italia. Tapi nasib malang terjadi karena ibu dan ayah Nazario mengalami kecelakaan pesawat dan meninggal. Namun faktanya Nazario ikut dan hanya dia yang selamat dari kecelakaan pesawat itu. Fakta setelah itu, Nazario Lanfrancini dianggap bocah ajaib yang bangkit dari tragedi. Di usianya sekitar under 12 tahun, dia sudah menjadi yatim piatu tapi dia terkenal. Bahkan semua media meliput Nazario berziarah, yang dimana dia berkata bakal menangin Piala Dunia yang tidak pernah sempat ayahnya capai. Akan tetapi, di masa sekarang, Nazario dikalahkan telak oleh Gabrieli, bahkan membuat Donato shock karena itu bukan seperti Nazario. Setelah bola dicuri dari Nazario, Neomania melakukan counter attack ke Bianco yang sangat bahaya banget. Bahkan Araki pun harus menghentikan Bianco dengan lututnya, menghentikan laju Bianco yang beneran momen yang bahaya bagi Olivero. Tetapi ternyata itu dianggap pelanggaran, bahkan Araki mendapatkan kartu kuning. Si Barnaba malah kesal dan gak terima. Di sisi lain, Gregorio berkata ini nggak bagus karena Momo juga tahu Araki nggak boleh melakukan pelanggaran lagi sekarang. Di sisi lain, sangat badas, Bianco berdiri tegak karena dia beneran menghancurkan Olivero sepenuhnya. Lupakan cetak gol, bertahan pun Olivero nggak sanggup, ditambah udah 30 menit berlalu di babak kedua. Nah, setelah semua itu, ternyata bola yang dibawa Nazario berhasil dihentikan lagi. Membuat Barnaba beneran kesel banget karena gara-gara Nazario, Neomania melakukan serangan balik kembali. Namun di sisi lain, Nazario terlihat sangat begitu menyedihkan. Orang tua bersama Puji Maki pun bilang, seharusnya Nazario tidak begini. Dia punya bakat yang luar biasa yang dibutuhkan untuk jadi pemain terbaik dunia. Tetapi ekspektasi dari semua orang sedikit demi sedikit, Nazario tingkahnya makin egois. Sebelum kita menyadarinya, dia sudah berubah jadi pemain yang sangat arogan. Bahkan penonton di tribun meneriaki Nazario buat jangan nyerah. Lari terus, sampai kapan kau mau terus bertingkah kayak raja. Bahkan Silvio pun bilang dia belum pernah melihat Nazario menunjukkan sikap semenyedihkan ini di lapangan. Nah, Neomania yang melakukan serangan balik, ada Donato yang berhasil menghentikan nomor 7 yang rela mundur jauh ke belakang. Di sisi lain, si Nazario malah diam aja di saat Donato berlari melakukan counter attack. Hasilnya, ya Donato berhasil di-tackle. Donato terus berlari tanpa henti, ikut bertahan dan menjaga kondisi fisiknya tetap prima meskipun tidak ada hal yang menonjol darinya. Dan ternyata di tribun ada ibu Donato yang terus berdoa. Donato sendiri sadar diri, aku nggak punya kecepatan, nggak punya insting mematikan, kakiku nggak ada yang istimewa. Jadi, aku berlatih lebih keras dan makin keras lagi. Namun, bahkan dalam hal kerja keras pun Donato kalah karena ada Araki yang berlatih gila lagi. Dan tiba-tiba dia kaget mendengar Araki teriak dan memuji Donato atas pertahanannya. Hal itu membuat Donato kagum ke Araki karena belum goyah bahkan sedikit pun. Lalu Donato pun berkata, mana mungkin aku menyerah. Yang dimana kini bola dicuri oleh Momo dan terlihat Gabrieli juga sudah bersiap.
Nah, kita ke tempat lain, di mana Benedetta dan Bruno sampai di gedung Olivero dekat pertandingan. Tapi mereka bertemu dengan pria bernama Nevalcao, seorang penyerang under 23 Olivero. Namun, Benedetta ngasih tahu kalau orang curiga dan ngelihat dari dekat, jendelanya kelihatan jelas. Kalian ngapain di sini? Yang dimana Ney ternyata lagi ngelihat pertandingan under 19 dan dia bilang gak ada promosi melawan Neomania, tapi Hugo tetap ngotot pengen nonton. Dimana dia penyerang dari Olivero U23 bernama Hugo Neri. Hugo yang melihat pertandingan, dia bilang Neomania sedikit mengubah formasi. Bek kiri mereka nomor 3 ikut nyerang, sementara nomor 33 gelandang bertahan mereka jarang ikut naik dan terus menutup ruang yang ditinggalkan. Dan karena faktanya si Giotto bilang, Donato di sisi kanan bukan ancaman. Kalau kita kunci sisi kiri dan matiin Momo, serangan sayap Olivero tamat. Apalagi ditambah serangan tengah mereka dengan Nazario yang sudah mati sejak lama. Nyinggung soal Nazario, pas kecil dia pernah menjawab pertanyaan media. Nazario yang bilang tujuannya menangin Piala Dunia, menurutmu apa yang kurang dari timnas Italia untuk meraih itu? Dan si Nazario kecil menjawab, itu adalah aku. Nazario bilang itu pas usianya 12 tahun. Nazario bukan diperhatikan cuma karena kemampuannya, yang membuatnya disorot adalah ketangguhan mentalnya yang sama sekali nggak goyah oleh tekanan dan sikap berani percaya dirinya. Namun, ya media berubah-ubah. Sejak pertama kali Nazario di timnas, dia sudah egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi lihat dia sekarang, mereka yang menjalani sepak bola dengan dedikasi tulus adalah yang akhirnya menang. Di sisi lain, Giotto bilang Bianco dalam performa bagus, bahkan asisten pelatih Olivero pun nyuruh buat Nazario diganti. Tetapi Gregorio bilang tidak, orang seperti dia kalau ditarik terlalu cepat mereka cuma bakal ngambek dan main lebih buruk nanti. Ya, kepala pelatihnya sendiri pun ternyata disuruh Silvio buat jangan mengganti Nazario. Tapi bagi pelatih Neomania sendiri, ternyata dia kesal. Karena sesama orang Italia, aku nggak bisa menahan diri untuk berharap Nazario akan berubah. Nah, terlihat Donato kali ini berhasil lagi merebut bola di pertahanan. Namun, dia terus berharap Nazario gerak karena nggak ada jalur umpan. Giotto juga berkata, sebesar apapun dia bekerja di pertahanan, seorang penyerang yang nggak bisa melakukan serangan balik itu sama sekali nggak berbahaya. Nah, sekarang sedikit flashback tentang Donato, yang dimana dia pernah dengar rekan setimnya yang menganggap Nazario itu monster, tapi dia belum dipanggil ke timnas. Itu membuat pemain Olivero yang lain jadi hopeless, bahkan ada orang yang niat berhenti dari sepak bola dan memilih untuk kerja. Orang itu bilang, selalu ada kemungkinan aku nggak bakal jadi pemain pro, jadi masuk akal aja buat siap-siap dan jaga-jaga. Orang itu juga khawatir dengan Donato karena sepak bola bukan hobi buat kita. Bukankah kita ngelakuin ini buat hidup, ngabisin tenaga padahal peluang mau jadi pro saja nggak ada. Mereka nyari pemain yang punya semacam senjata khusus, kelihatan dari pemain-pemain yang dibawa direktur olahraga kita, Silvio. Ternyata Donato juga udah sadar Silvio nggak akan pernah memilihnya. Di sisi lain, Daryachan bilang, jujur saja Nazario kelihatan seperti tanpa harapan. Kenapa kau bahkan mengontrak dia? Lalu Silvio menjawab, aku tahu mendatangkan Nazario itu sebuah taruhan. Aku bertaruh pada potensinya sepenuhnya sadar risiko yang ada. Daryachan pun pikir taruhannya nggak bakal berhasil. Aku sudah bicara ke dia berkali-kali, tapi kepribadiannya yang sampah itu sudah mendarah daging. Pada titik ini, aku nggak pikir dia masih mampu berkembang secara mental. Nah, karena Nazario diem aja, sampai Noah pun yang selalu di depan kini dia ikut mundur. Bahkan membuat Donato kesal ke Nazario, kenapa kau menyerah? Kau dari semua orang, cuma dirimu yang gak boleh menyerah begitu saja. Terus setelah itu, ternyata si Donato malah beneran mengoper kepada Nazario. Tapi ada yang lucu, di mana melanjutkan perkataan dari Daryachan, si Silvio malah terkejut dan mereka malah saling bingung soal pertumbuhan mental Nazario. Namun Nazario berkata, waktu aku bilang perjudian itu bukan maksudku. Yang dimana berbarengan bola umpan yang menuju kepada Nazario yang diam aja, Silvio berkata, aku tidak pernah berharap Nazario mengubah siapa dirinya, tidak sekalipun.
Nazario yang kena mental oleh Gabrieli, namun Donato malah terus memberikan umpan kepada Nazario terakhir kali. Akan tetapi, sangat kerennya, ternyata Nazario berhasil melewati satu pemain lawan dengan keren dengan satu sentuhan. Bola mantul ke atas dan melewati lawan, dan kini serangan balik bagi Olivero. Tapi si Gyotto malah ngeledek, mengalahkan satu orang tidak akan mengubah apapun. Bahkan lucunya, asisten Olivero sendiri malah panik dan teriak buat Nazario tunggu yang lain karena dirimu tidak bisa mengalahkan Gabrieli. Tetapi Nazario tidak berhenti dan terus mendribble bola ke depan. Bahkan kecepatan dribblenya lebih cepat dari biasanya. Pria tua pun bilang, sepertinya Nazario sadar dia tak bisa menembus pertahanan dengan cara yang sama lagi. Bahkan Gabrieli pun mengakui kontrol Nazario tak pernah goyah meski dengan kecepatan penuh. Dia memang benar-benar jenius, jadi apa cuma kecepatan. Si pria tua komen lagi, semakin cepat kau bergerak semakin sulit melakukan tipuan dan dribble. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan pada kecepatan itu. Yang dimana gokilnya, Nazario mengecoh Gabrieli dengan kecepatan penuh. Membuat pria tua shock karena Nazario luar biasa kontrol bola sempurna di kecepatan segitu. Namun pelatih Neomania nyantai dan berkata nggak masalah karena Nazario nggak bisa melewati Gabrieli. Akan tetapi sungguh sangat gokil karena sesaat Gabrieli nyusul, Nazario membelokkan bola ke sisi lain lewat kolong Gabrieli, membuat semua orang terkejut shock. Tapi Gabrieli sendiri tetap berdiri ngejar dan berkata, apa kau tahu Nazario, dunia ini luas, sementara kau bermain jadi raja di kastil kecilmu, aku melihat dunia. Akan tetapi pas Gabrieli nengok ke muka Nazario, dia shock terkejut karena sangat gokil lagi. Nazario melakukan hal yang sama kayak tadi. Dia langsung bergerak ke sisi lain Gabrieli, membuat Araki juga nggak percaya karena Nazario meliuk-liuk melewati 3 pemain sekaligus Neomania dengan gampang banget. Tetapi bola kayaknya terlalu di-tap kencang karena kiper Neomania maju buat merebut bola. Tetapi kegilaan Nazario belum berakhir karena dia berhasil mengangkat bola di hadapan kiper dan melewatinya, membuat Daryachan bahkan gak nyangka apa yang terjadi. Namun yang paling puasnya adalah melihat Gyotto yang marah dan bingung. Dia teriak, manusia macam apa kau ini? Lalu Silvio berkata tidak mungkin ada yang bisa memahami apa yang dipikirkan orang gila itu. Karena fakta gilanya saat Nazario dirawat dan dikasih tahu ayah ibunya meninggal kecelakaan pesawat, Nazario malah tersenyum. Fakta dari agen Nazario yang sudah bekerja 10 tahun, menurut dokter ternyata Nazario itu punya tanda-tanda kekerasan begitu banyak di tubuhnya, terpisah dari luka akibat kecelakaan dan kemungkinan itu dilakukan oleh orang tuanya. Konseling khusus pun diatur buat Nazario setelah kecelakaan. Awalnya berfokus buat nanganin trauma psikologis Nazario, tapi itu sama sekali nggak berhasil. Jika aku harus menggambarkan kepribadian Nazario dan satu kata, dia seorang egosentris ekstrim. Nah, ternyata agen Nazario nyeritain semua itu ke Silvio, bahwa Nazario itu benar-benar percaya bahwa dirinya adalah pusat dunia dan bahwa segalanya akan berjalan sesuai keinginannya. Itu delusi yang luar biasa parah, tapi masalahnya itu bukan pola pikir pelarian dari kenyataan, karena Nazario masih melihat kenyataan dengan sangat jelas. Saat dia kalah duel 1 lawan 1, saat dicoret dari timnas, dia menerima fakta-fakta itu dan benar-benar terpuruk. Tapi kalau kau benar-benar mendengarkannya, ada yang janggal. Seolah dia sedang memerankan sosok seseorang yang hancur oleh kemunduran. Dia punya pandangan dunia absolut miliknya sendiri. Kemunduran, kekalahan, penghinaan, dia menerima semuanya. Alih-alih melarikan diri ke dalam fantasi, dia menyimpan gambaran yang jelas dan sangat realistis tentang dirinya yang berhasil. Silvio lalu berkata, dia pasti sudah gila, tapi sejujurnya kau tahu dia pemain yang beresiko.
Masa depan penuh harapan terbentang di depan. Orang-orang yang menyakitiku telah mati dan hanya aku yang selamat. Kelegaan, kebahagiaan, tapi lebih dari itu. Saat Isaac Newton melihat sebuah apel jatuh dari pohon menemukan gravitasi universal, Nazario pasti merasakan sesuatu yang sama seperti itu. Keyakinan bahwa aku telah menyentuh sepotong kebenaran mendasar dunia. Mungkin kalian ada yang bingung dan gak paham. Ringkasnya sih, fakta Nazario itu korban kekerasan kedua orang tuanya. Saat kecelakaan pesawat, cuma dia yang selamat. Itulah kenapa dia malah tersenyum pas dirawat penuh luka. Silvio mengetahui bahwa Nazario berpikir udah bebas dari kedua orang tuanya, seolah Nazario punya masa depan penuh harapan. Digambarkan seperti Isaac Newton menemukan gravitasi, keyakinan bahwa aku telah menyentuh sepotong kebenaran mendasar dunia. Karena setelah melewati semua pemain bahkan kiper Neomania, Nazario berkata, dunia ini ada untukku. Seketika semua orang hanya terdiam dan terkejut. Bahkan Silvio ternyata nggak tahu apa yang sebenarnya Nazario pikirkan. Gambaran seperti apa yang ada di kepalanya dan kisah seperti apa yang dia rangkai sampai berakhir seperti itu. Nazario tak pernah mengabaikan usahanya. Dia tahu bahwa di balik usaha selalu ada perkembangan. Dia terus menantang teknik-teknik tersulit. Dia tahu suatu hari nanti dia akan menguasainya. Dia tahu bahwa segala hal yang menimpanya adalah pertanda kejayaan. Dia tidak takut gagal, seperti membalikan halaman novel kepahlawanan satu demi satu. Yang dimana gilanya Nazario malah menghentikan bola pas di garis gawang Neomania. Dia sepertinya sengaja buat ngeledek. Bahkan Silvio terlihat ketawa puas banget. Tentu saja Gabrieli marah banget dan teriak, "Jangan macam-macam denganku, dasar brengsek." Gak hanya Gabrieli, karena Nazario menginjak-injak habis fantasi penonton, seorang yang tak terbantahkan sampah jenius. Dan yang paling epik dan super gilanya, Nazario selebrasi duluan. Dan inilah Nazario Lanfranchi, puncak dari egosentrisme. Ini epic banget sih, ini baru pemain yang namanya egois. Dan setelah itu, kebetulan hujan langsung turun. Lalu Noah berkata, arus mulai berbalik. Pakai baju matte, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk